علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena Allah telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhingga banyaknya dan tak terkira nilainya. Dibandingkan apa? Dibandingkan kesadaran dan kesanggupan kita untuk bersyukur. Betul tidak? Betul. Selanjutnya, ana mengajak kaum muslimin dan kaum muslimat agar senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah melimpahkan kepada kita setinggi-tingginya penghargaan dan penghormatan yang biasa kita sebut dengan istilah salawat dan salam sejahtera kepada darah daging Tuan Abdullah, buah hati Siti Aminah, intan berlian Siti Khadijah, yang bergelarkan apa? Ya'ninya Nabiyuna wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ana muliakan Syekhul Madrasah Pondok Pesantren Ashabul Yamin Buya Haji Zamzami Yunus, seterusnya Ustadz wal Ustadzah yang sempat hadir maupun yang tidak sempat hadir pada kesempatan kali ini. Selanjutnya teman-teman ana seperjuangan dengan ana. Untuk tidak memperpanjang mukaddimah, langsung saja ana sampaikan pidato ana yang sudah pernah ana sampaikan, yaitu apa? Bid'ah. Dalam kitab hadis Majalisus Saniyah pasti antum melihat kalimat, potongan kalimat kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Betul tidak? Betul. Tiap-tiap bid'ah adalah sesat dan tiap-tiap yang sesat pada neraka. Jadi itu yang akan dibahas. Sebelum itu kita bahas apa itu bid'ah menurut logat dan menurut istilah. Bid'ah menurut logat, ya, setiap perkara yang diada-adakan tanpa ada contoh dari Rasulullah SAW. Jadi yang diada-adakan ini apa? Yang diada-adakan ini maksudnya dia itu tidak ada, cuman dibuat-buat. Itu tidak ada, cuman dibuat-buat. Itu yang diada-adakan. Betul? Menurut istilah, menurut istilah sebagaimana macam yang Buya kita sampaikan, ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah, mendatangkan suatu perkara yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah. Namun hadis yang kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, itu hadisnya itu umum, tidak berlaku hadis itu di atas umumnya itu hadis. Kenapa? Karena ada hadis yang mengkhususkan hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apa itu hadis? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang membuat kebijakan yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkannya. Dan siapa orang yang membuat kebijakan yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengamalkannya. Dalam pembagian bid'ah itu secara umum ada dua. Ada namanya bid'ah dhalalah, ada namanya bid'ah hasanah, ada namanya bid'ah dhalalah. Kalau secara ringkas, secara umum, secara terperinci itu ada 5 menurut hukum syariat. Ada wajib, haram, mustahil, mubah, makruh. Itu menurut terperinci. Tapi Kafil akan membahas tentang yang umum saja, tentang bid'ah secara hasanah dan bid'ah secara dhalalah. Dan bid'ah secara hasanah itu adalah bid'ah yang sesuai atau tidak bertentangan dengan sunnah dan kitab. Itu yang bid'ah hasanah.
Apa contohnya? Belajar ilmu nahwu saraf itu termasuk bid'ah hasanah. Yang kedua bid'ah dhalalah, yaitu bid'ah yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kitab dan sunnah. Apa contohnya? Mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertangan, bertubuh seperti kita manusia. Dan juga kenapa masih banyak orang yang mengatakan itu bid'ah, itu bid'ah, itu bid'ah. Kenapa? Karena kurangnya ilmu. Ya, kurangnya ilmu. Jadi ana mengajak, marilah kita menuntut ilmu sebelum memutuskan perkara. Dan juga janganlah antum sangka al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i fa'ala yaqulu mawzunuhu Nasara yang suruh. fa'ala yaqulu fa'lan, itu tidak ada manfaat. Itu ada manfaatnya. Apa itu manfaatnya? Dari al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, barulah antum bisa belajar tauhid, barulah antum bisa belajar ilmu fikih, barulah antum bisa belajar ilmu tarikh. Ya betul ya. Dan juga ana mengajak, marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan teman-teman kita yang belum paham dengan ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan hafalannya, semoga Allah memudahkan bacaannya, semoga Allah melancarkan bacaannya dalam belajar agama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.